Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan kembali di part 2 untuk padanan kata. Contoh soal CPNS atau P3K. Coba saya cek dulu yang kemarin soalnya mana ya. Nah, atau kita buka yang baru saja. Yang ini. Untuk menjawab soal ini kita akan coba mulai dari sini sih. Mana ya? Ini. Kakatua merpati. Kakatua merpati berarti ini adalah jenis-jenis burung. Yang satu jenis ya. Kakatua merpati jawabannya anjing dan herder, gurame sama kakap, gajah sama semut, elang sama kupu-kupu, anjing sama herder. Anjing itu herder itu jenis anjing ya. Sementara kakatua sama merpati itu adalah nama-nama burung, jenis burung. Gurame sama kakap, ikan gurame sama ikan kakap, gitu ya. Gajah sama semut, singa sama naga, elang sama kupu-kupu. Jadi yang benar kemungkinan besar adalah jawabannya B. Coba lihat jawaban deh. Oh ya, jadi kalau sama-sama kelompok ikan. Oke. Lanjut kita di nomor 2. Sebelumnya minta tolong dulu di subscribe guys. Subscribe itu gratis, sayang dibayar. Kita nomor 2 ya, kita coba jawab sama-sama teman-teman. Kita coba jawab untuk nomor 2, belajar sama pandai. Kata kuncinya jangan lupa, belajar sama pandai kita akan hubungkan dengan satu kata khusus yang bisa menghubungkan antara kata yang sebelah kiri sama kata yang sebelah kanan. Belajar sama pandai. Apabila kita sering belajar, kita akan pandai, atau belajar pangkal pandai. Begitu ya. Cetak akhirnya adalah kertas. Berpikir arif. Orang yang berpikir pangkalnya arif. Potret pangkalnya kamera. Litografi pangkalnya batu. Cetak pangkalnya tinta. Yang kemungkinan besar jawabannya adalah berpikir itu adalah pangkalnya arif. Jika kita sering berpikir, maka kita akan semakin arif, budiman, dan sebagainya. Kita cek jawabannya guys. Kalau saya pilihnya B ya. Oke, betul. Agar pandai harus banyak belajar, agar arif harus banyak berpikir. Oke, cocok ya. Nomor 3. Kampung sama sawah. Kampung, kata yang menghubungkan antara kampung sama sawah. Kampung identik dengan sawah, begitu ya. Kampus identik dengan perpus. Kota identik sama gedung. Sawah identik sama padi. Bumbu identik sama dapur. Reserse identik sama polisi. Kalau ini kampung, sebuah tempat, kemudian sawah adalah sebuah bagian dari tempat itu, berarti kita harus cari sesuatu yang tempat, kemudian di sebelah kanannya adalah bagian dari tempat itu. Ya, bagian yang khas ya dari tempat itu. Misalnya kota sama gedung ya, bisa ya. Kampus sama perpus, ada tempat lain yang ada perpusnya. Kota sama gedung mungkin ya, karena sawah, padi, sawah sudah otomatis padi ya, belum identik ya. Bumbu identik sama dapur, ini terbalik mungkin, dapurnya dulu harusnya, kemudian bumbu. Reses sama polisi kayaknya B, jauh ya. Kita pilihnya B. Kalau di saya pilihnya B. Mungkin kalian punya teman-teman punya jawaban yang lain, silahkan kita coba ya. Oke, kita lihat dulu jawabannya guys. Mana jawabannya sih? Gak ada ketemu jawabannya ini. Adakah jawabannya? Coba tutup iklannya dulu. Gak ada ya. Oh iya ada. Kota, gedung. Gedung hanya sering jumpai kota, begitu ya. Itu kata kunci yang dia punya. Untuk berikutnya di nomor 4 kita ada janji sama bukti. Janji ini kayak kemarin, mirip ya kemarin. Jadi jawabannya adalah untuk yang di part 1 kemarin. Kalau mau cari part satunya di mana, silahkan lihat di deskripsi, saya sudah cantumkan linknya guys. Untuk link untuk deret hitung juga, soal yang kemungkinan masuk juga adalah deret hitung atau apa namanya, deret hitung ada di deskripsi soal di deskripsi video ini. Jadi janji itu janji mesti dibuktikan, ucapan mesti ditindaki ya. Maling di penjara, materi soal. Jadi jawabannya adalah A kemarin ya, memang benar jawabannya adalah A.
Janji harus disertai perlu atau diperlu bukti. Ucapan harus disertai dengan tindakan. Sungai sama jembatan. Ada sungai mesti ada jembatan. Untuk menyeberangi sungai kita perlu jembatan. Untuk mengerjakan marka kita perlu jalan. Untuk menyeberangi rintangan harus ada godaan. Untuk menyeberangi janji harus ditepat. Untuk menyeberangi kayu harus terbakar. Untuk menyeberangi masalah harus ada ke jalan keluar. Marka jalan. Kira-kira menurut kalian jawabannya apa? Rintangan sama godaan. Sungai, jembatan. Sungai untuk menyelesaikan masalah kelangsungan, jembatan. Masalah jalan keluar. Marka jalan. Rintangan sama godaan. Yang itu kayu terbakar. Kemungkinan kalau saya di soal ini ketemu sama soal ini saya akan pilih E. Kita lihat jawabannya. Oke, betul ya. Agar bisa melewati sungai harus mencari jembatan. Agar bisa melalui masalah harus mencari jalan keluar. Betul ya. Kemudian matahari itu terang. Matahari hasilnya apabila ada matahari maka akan terang. Apabila mendidih maka ada air. Apabila membeku akan ada dingin. Apabila ada lampu maka akan ada sinar. Apabila ada air maka ada hujan. Apabila ada api maka akan panas. Ini matahari adalah sebuah benda ya. Kemudian terang itu adalah sebuah sifat, maka kita akan cari yang sebelah kirinya benda, kemudian sebelah kanannya sifat juga. Dan sifat dari matahari itu terangnya, begitu ya. Jadi kita cari mendidih bukan ya, membeku juga bukan. Lampu sama sinar. Api sama panas ya. Api bendanya, kemudian panas itu lampu sama sinar. Antara C sama E sih. Cuma masalahnya kalau sinar dia bukan sifatnya. Oke, kita lihat dulu jawabannya. Mungkin jawabannya E. Kalau saya pilihnya akan E. Nah, ya kan? Ada matahari menjadikan terang, ada api menjadikan panas. Oke. Kita ke nomor 7. Umum sama lazim. Umum persamaannya lazim ya. Kurus, gemuk, mungkin. Langsing sama ramping. Ini mungkin ya. Lapar sama haus beda, garam sama asin beda. Cinta sama tinta beda ya guys. Jadi jangan baper untuk jawab E, kita pilih B ya. Langsing sama ramping sesuai dengan contohnya tadi umum sama lazim. Persamaannya mungkin ini ya guys. Kita lihat jawabannya. Jawabannya umum sama lazim. Umum sama artinya dengan lazim. Ramping langsing juga sama artinya dengan ramping. Oke, langsung ke nomor 8 kita. Siswa tugasnya belajar ya begitu ya. Untuk nomor 8 ini kita dapat siswa tugasnya atau pekerjaannya adalah belajar, santri garam, ayah pekerjaannya ibu, ilmuwan pekerjaannya meneliti, guru pekerjaannya murid, karyawan pekerjaannya bekerja. Meneliti ini atau bekerja. Kalau meneliti dia kata kerja yang awalannya me, sementara yang tadi siswa ini kita ambilnya belajar itu awalnya be. Karyawan bekerja berarti saya lebih pilih E sih dibanding C. Kita lihat jawabannya. Oke, jawabannya ternyata C. Alasannya apa kira-kira ya? Siswa, ilmuwan, karyawan, ilmuwan, meneliti. Oh, tugas pokoknya, tugas utamanya. Oke. Jadi jawabannya di C. Lanjut kita di nomor 9 guys. Air itu apabila didinginkan akan menjadi es. Uap apabila didinginkan akan menjadi apa ya kira-kira? Uap kalau didinginkan menjadi embun. Air basah jadi awan ya. Menjadi air. Oh, uap didinginkan jadi air. Ini bentuk perubahan bentuk ya. Perubahan bentuk ya. Perubahan bentuk benda. Jadi benda air yang apabila didinginkan, uap apabila diuapkan akan menjadi air. Lanjut kita guys, nomor 10. Apoteker sama obat. Apoteker ahli dalam obat, pesawat ahli dalam penyakit, koki ahli dalam masakan, montir ahli dalam rusak, untuk jeril, psikiater ide. Jadi jawaban yang mungkin saya akan pilih adalah koki ahli dalam masakan, B. Oke, betul ya guys. Koki membuat resep masakan, apoteker membuat resep obat, koki membuat resep. Oh, dia lebih pilih kata membuat resep guys. Untuk nomor 11 guys, pilot sama pesawat. Pilot itu mengemudikan pesawat, masinis mengemudikan kapal, kusir
mengemudikan kereta, nelayan, mengemudikan kapal, motor, mengemudikan truk, supir, mengemudikan mobil. Jadi jawabannya apa? Kusir. Kusir itu apa? Kereta, delman. Kusir, delman. Masinis kapal, masinis itu kereta api ya. Jadi yang benar adalah supir itu mobil, supir mobilnya. Supir mobil, mengemudikan mobil. Untuk nomor 12, satu lagi guys, gelombang sama ombak. Gelombang itu persamaannya ombak, gunung sama bukit. Oh, gelombang sama ombak. Nusa pulau. Nusa sama dengan pulau ya. Jadi gelombang sama dengan ombak, gunung sama dengan bukit enggak, beda. Gunung itu agak tinggi sementara bukit itu agak rendah ya. Terus renang lari jauh, ini danau sama laut beda. Untuk Nusa sama pulau. Nusa sama pulau mungkin ini ya. Jawabannya Nusa sama pulau. Oke. Jawabannya bukit sama gunung. Oh, gelombang itu besar jika kecil disebut ombak. Gunung besar jika kecil disebutnya bukit. Nusa, oh gitu ya. Jadi jawabannya adalah gelombang sama ombak. Untuk desibel sama suara. Oke, silakan jawab teman-teman. Nanti kita akan ketemu di soal-soal berikutnya. Ya, ini untuk part 2. Tolong di subscribe dulu, tinggalkan komentar jika kalian ingin soal yang berbeda. Tapi untuk minggu ini, khusus minggu ini, silahkan kita akan belajar tentang padanan kata. Jadi teman-teman yang ingin mencantumkan soal, silahkan cantumkan soal di kolom komentar. Kita akan jawab sama-sama. Saya akan berusaha untuk menjawabnya sambil mencari juga jawaban dari tempat-tempat lain. Kita akan lanjutkan soalnya di nomor 13 di part 3 ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.